Halo para penggemar budaya pop dan sejarah game. Siapa di antara kalian yang tidak kenal Pokémon? Franchise hiburan raksasa ini telah menemani kita selama puluhan tahun dengan ratusan karakter uniknya. Tapi, pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya, mengapa namanya Pokémon? Kenapa tidak poker secara lengkap atau bahkan nama lain? Ternyata, di balik nama yang sekarang sangat akrab di telinga kita ini, tersimpan sejarah yang menarik, penuh dengan inspirasi kreatif. Masalah hak cipta dan adaptasi budaya. Mari kita selami bersama perjalanan nama ikonik ini. Awalnya, Pokémon adalah singkatan dari dua kata bahasa Inggris, Pocket yang berarti saku, dan Monsters yang berarti monster. Ini adalah ide brilian dari sang pencipta, Satoshi Tajiri. Ia membayangkan makhluk-makhluk yang bisa dikoleksi dan dibawa kemana saja, persis seperti kelereng atau serangga yang ia kumpulkan di masa kecilnya. Namun kini dalam bentuk digital di perangkat genggam. Jadi, konsep monster saku ini sangat relevan dengan visi awalnya. Uniknya, di Jepang, menyingkat istilah asing yang panjang adalah hal yang sangat umum. Dikenal sebagai Wasei Igo, Pokéters kemudian disingkat menjadi Pokétumus, yang akhirnya dipersingkat lagi menjadi Pokémon. Jadi, nama yang kita kenal sekarang ini sebenarnya adalah singkatan ganda dari frasa aslinya. Namun, sebelum menjadi Pokémonsters, konsep awal game ini memiliki nama yang berbeda, yaitu Capsters atau sering disingkat Capumon. Inspirasinya datang dari mainan mesin kapsul atau gashapon yang sangat populer di Jepang, serta hobi Tajiri yang suka mengoleksi serangga. Bayangkan, monster-monster lucu yang keluar dari kapsul. Sayangnya, nama kapsul Monsters ini tidak bertahan lama. Tim pengembang di Game Freak harus mengubahnya karena masalah hak cipta dan kemiripan dengan merek lain yang sudah ada. Dari sinilah nama Pokers lahir dan digunakan saat game ini. Pertama kali dirilis di Jepang pada tahun 1996. Dengan judul Pocket Red dan Source Green untuk konsol, game Game Boy, cerita nama ini tidak berhenti sampai di situ. Ketika Game Freak dan Nintendo berencana merilis game ini ke pasar internasional, khususnya Amerika Serikat, pada akhir tahun selaan, mereka kembali menghadapi masalah hukum yang krusial. Ternyata, di Amerika sudah ada sebuah produk mainan populer bernama Monster in My Pocket. Tentu saja, menggunakan nama Pokémon akan memicu gugatan hak cipta yang serius. Untuk menghindari masalah besar ini, tim memutuskan untuk mengambil langkah cerdas. Mereka sepakat menggunakan singkatan yang sudah ada dan diakui di Jepang, yaitu Pokémon, sebagai nama resmi untuk pasar global. Ada satu detail menarik lagi, penggunaan tanda aksen pada huruf tidak sembarangan. Aksen ini sengaja ditambahkan agar orang-orang di barat tidak salah melafalkannya, sehingga dibaca sebagai Pokémon, bukan Pokemon. Ini menunjukkan betapa detailnya pertimbangan di balik globalisasi nama brand ini. Jadi, dari kapsul monster sebagai ide awal, berevolusi menjadi Pokémon saat dirilis di Jepang, dan akhirnya menjadi Pokémon yang kita kenal secara global saat ini. Sebuah perjalanan yang cukup panjang dan penuh adaptasi, bukan? Menariknya, meskipun secara internasional kita menyebutnya Pokémon, di Jepang, logo aslinya seringkali masih menyertakan tulisan Monster secara lengkap di bawah logo utamanya hingga saat ini. Sebagai penghormatan terhadap akar sejarahnya, bagaimana? Apakah Anda terkejut dengan kisah di balik nama Pokémon ini? Ini menunjukkan bahwa bahkan untuk brand sebesar Pokémon, setiap detail kecil, termasuk namanya, memiliki cerita dan sejarah yang kaya. Jika Anda menyukai fakta-fakta unik seperti ini, jangan lupa berikan suka pada video ini. Tinggalkan komentar tentang fakta Pokémon favorit Anda, dan subscribe ke channel kami agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Mungkin di video berikutnya kita akan membahas monster pertama yang pernah dibuat, atau bahkan sejarah konsol Game Boy yang berperan besar dalam kesuksesan Pokémon. Sampai jumpa di video selanjutnya.